Dalam laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang diwakili oleh Sekretaris Penyelenggara Ana Agung Ngurah Anantawijaya, dilaporkan BRI RAI Expo Bali 2024 merupakan rangkaian dari puncak acara Musda yang ke-11 RAI Bali 2024. Dalam proses pelaksanaannya tidaklah mudah dikarenakan suksesnya Rakerda RAI tahun lalu yang melaksanakan sekaligus 3 acara. Maka dari itu pihaknya terpicu untuk melaksanakan acara yang lebih meriah lagi di tahun ini yang dibuktikan dengan semangat. Ambisi dari segenap panitia di tahun ini berhasil mempersiapkan 7 rangkaian acara sekaligus dalam rangka Musda yang ke-11 RAI Bali 2024. Acara Expo tahun lalu berhasil mengundang 5 artis daerah dan tahun ini mengundang 4 artis daerah dan 1 artis nasional yaitu Pongki Barata. Sebagai misi pamungkas target penjualan Expo tahun lalu di angka 50 miliar, di mana di tahun ini ditingkatkan menjadi 3 kali lipat yaitu 150 miliar. Pertumbuhan perekonomian di Bali melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan semakin bergeliatnya sektor properti dan pariwisata di Bali. DPD RAI Bali optimis dan semangat untuk mencapai dan melampaui target tersebut. Acara Expo ini berlangsung dari tanggal 17 sampai 26 Mei 2024 bertempat di Living World Denpasar didukung penuh oleh Bank BRI Cargo Denpasar. Terdapat 23 peserta pameran yang seluruh anggotanya merupakan anggota DPD RAI Bali dan varian produknya mulai dari hunian subsidi 616 unit, hunian komersial sejumlah 1.511 unit, yang hasilnya varian produk yang dipasarkan dalam Expo ini tidak kurang dari 2.100 unit rumah. Expo ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi Bali dan senantiasa memperkokoh posisi RAI Bali dalam menjadi mitra strategis yang berkomitmen bagi seluruh stakeholder baik perbankan, rekan asosiasi maupun pemerintah. Dan sebagai misi pemungkas, target penjualan Expo tahun lalu yang luar biasa di angka 50 miliar, tahun ini kita tingkatkan 3 kali lipat, 150 miliar. Sekali lagi kami ungkapkan 150 miliar. Apakah realistis? Sangat realistis Pak Hamid ya. Disampaikan oleh Pak Hamid pada saat preskon pertumbuhan ekonomi Bali melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Dan dengan semakin bergeliatnya sektor properti dan pariwisata di Bali, kami DPD RAI Bali optimis dan semangat untuk mencapai dan melampaui target tersebut. Mohon izin Bapak Ibu semua, perlu kami sampaikan acara Expo ini berlangsung dari tanggal 17 sampai 26 Mei 2024, berlokasi di mall terbesar dan termegah di Bali, Living World Denpasar, disupport penuh oleh Bank BRI RO Denpasar dan kantor pusat. Terdapat 23 peserta pameran yang seluruh anggotanya merupakan anggota DPD RAI Bali dan varian produknya mulai dari hunian subsidi berjumlah 616 unit dan hunian komersil sejumlah 1.511 unit yang menghasilkan varian produk yang dipasarkan dalam Expo ini tidak kurang dari 2.100 unit rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di RAI Bali ini dari hunian subsidi ada, komersil ada, mewah ada, hanya satu yang nggak ada, yaitu hunian abal-abal. Karena anggota DPD RAI Bali itu semuanya berkomitmen dan penuh tanggung jawab. Tepuk tangan buat RAI Bali. Besar harapan kami, segenap panitia berharap bahwa Expo ini dapat menjadi katalis dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi Bali dan senantiasa memperkokoh posisi RAI Bali dalam menjadi mitra strategis yang berkomitmen bagi seluruh stakeholder, baik perbankan, rekan asosiasi maupun instansi pemerintah. Ketua DPD RAI Bali Igede Suardita SE dalam sambutannya mengatakan pembukaan BRI RAI Expo Bali 2024, kegiatan Expo ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketiga. Asosiasi Pengusaha Real Estate Indonesia RAI Provinsi Bali menerapkan asosiasi profesi developer yang bergerak di bidang properti, di mana RAI merupakan lokomotif pembangunan suatu negara ataupun daerah. Ada, kalau boleh saya bilang, surprise dari teman-teman panitia setelah kemarin kita press conference itu kan total rumah yang kita pasarkan rencananya sekitar 1.300, ada sekitar 4
500-an rumah subsidi dan sekitar 800-an rumah komersil. Per hari tadi last minute didata dari total anggota yang ikut itu sekitar 24, itu tuh didata per proyek segala macam, ternyata 2000 lebih unit yang dipasarkan. Makanya itu jujur saya bilang itu surprise dari teman-teman saya di panitia Expo ini. Saya juga di luar dugaan, di luar ekspektasi saya, tapi itu realistis. Makanya saya bilang kemarin itu saya sempat agak worry juga sebenarnya, kan dibilang target 150 miliar dengan jumlah unit yang tersedia itu saya yakin bukan 150 miliar, bahkan di atas itu untuk nilai penjualan rumah yang kita pasarkan. Head BRI Regional Office Denpasar Hamid Rusdianto mengatakan pertumbuhan KPR di BRI di tahun 2023 sebesar 14%, sampai bulan April pertumbuhan sudah mencapai 18%. Artinya tahun 2024 merupakan tahun yang paling cocok untuk melakukan rebound atas COVID yang sudah terjadi, dan target yang diberikan 150 miliar bisa tercapai. Alhamdulillah, sementara saya ditugaskan di Bali dan hari ini pun kami bisa menyelenggarakan event yang luar biasa sekali, yaitu BRI REI Expo Bali 2024. Izin Pak Wakil Wali Kota, kenapa kok saya bersemangat sekali melakukan event ini? Yang pertama, pertumbuhan KPR kami Pak di tahun 2023 sebesar 18%. Sampai bulan April ini Pak, pertumbuhan kami juga sebesar 18%. Artinya apa? Kami yakin tahun ini tahun yang paling cocok untuk kita melakukan rebound atas COVID yang sudah terjadi. Selain itu sekali lagi kami juga bersyukur bisa mengadakan acara ini, dan kami optimis juga target tadi yang diberikan 150 miliar bisa tercapai. Apalagi izin Pak Wakil, di sini ada program instant approval. Jadi instant approval cepat sekali Pak. Kenapa Pak? Karena akan non performing loan di KPR di Mortgage Bali hanya 1,43. Artinya ini banyak ruang yang bisa kita akselerasi. Oleh karena itu saya berharap masyarakat Bali bisa mensupport kegiatan ini dengan baik, dan tentunya bisa memeriahkan acara ini dengan tentunya beli rumah di developer REI Bali. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Aryawibawa SEMM mengatakan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar mencapai 5,9 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Wakil Wali Kota Denpasar optimis dan berbahagia dengan dilaksanakan Expo oleh REI Bali bekerja sama dengan Bank BRI dengan tajuk BRI REI Expo Bali 2024, di mana target tahun ini ada peningkatan dari tahun lalu mencapai 150 miliar. Diyakini target ini akan tercapai dengan meningkatnya animo masyarakat Kota Denpasar dengan semakin bertumbuhnya perekonomian di Bali. Dengan data terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar itu mencapai 5,9, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu kami optimis dan juga sangat berbahagia dengan Expo yang dilaksanakan oleh REI Bali yang bekerja sama dengan Bank BRI dengan tajuk BRI REI Expo Bali 2024. Asungkara ini pengunjung juga berminat terkait dengan Expo yang dilaksanakan oleh REI Bali. Dari penyampaian sekretaris panitia tadi, dari tahun lalu target 50 miliar dinaikkan targetnya menjadi 150 miliar. Asungkara itu tercapai melihat antusias dari masyarakat Kota Denpasar dan juga Provinsi Bali dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Bali dan Kota Denpasar. Mungkin itu. Acara pembukaan BRI REI Expo Bali 2024 ditandai dengan pengguntingan pita. 2, 1, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, dan dengan ini secara resmi BRI REI Expo 2024 resmi dibuka. Yeay! Luar biasa sekali, dan tentunya akan banyak sekali
Ada Jun Bintang, ada Crazy Horse, dan bahkan kita punya guest star Ponky Baraka. Videographer standby. BRI Expo 2024, cuan. Terima kasih banyak. Sementara itu, serangkaian BRI Ray Expo Bali 2024 pada Minggu 19 Mei 2024 dilaksanakan acara Fun Bike and Road Bike di lapangan Niti Mandala Renon depan kantor cabang BRI Renon. Kegiatan yang mendapat sambutan antusias dari penggemar atau klub sepeda tersebut dilepas langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. 3, 2, 1. Dan ini dia sudah berangkat untuk peserta Road Bike Ray Bali 2024, dan kami mengarahkan agar tetap mengikuti arahan dari Road Captain dan tidak mendahului Road Captain. Semoga selamat di perjalanan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas pelaksanaan Fun and Road Bike yang digelar DPD Ray Provinsi Bali. Hal ini tak lepas dari kepedulian Ray sebagai organisasi profesi di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan serta permukiman, namun tetap peduli kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan dan aksi sosial. Lebih lanjut dijelaskan melalui pelaksanaan Fun and Road Bike ini yang diharapkan dapat menjadi wahana olahraga kesehatan masyarakat. Selain itu juga dapat mengenalkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Ray Bali. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Ide Bagus Dedi Darmawan mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian puncak acara Musda yang ke-11 Ray Bali 2024. Dipilihnya olahraga bersepeda untuk lebih menyelaraskan terkait udara yakni mengurangi emisi. Sepeda ini merupakan alat transportasi untuk kedepannya bisa lebih sehat dan lebih dapat menyatu dengan alam. Di samping itu, rencana nantinya ke depan Ray Bali akan mengadakan fun run dengan jarak 5 km dan 7 km. Jadi saya sebagai ketua penyelenggara, ini rangkaian daripada Musda. Kenapa kita pilih olahraganya itu sepeda? Karena kita lebih menyelaraskan terkait dengan udara, jadi mengurangi emisi. Jadi sepeda ini menjadi alat transportasi untuk kedepannya kita bisa lebih sehat, mau itu ke tempat kerja, beraktivitas olahraga, ataupun ke tempat mana, yang mana sepeda saat ini pandemi itu menjadi luar biasa berkah sebenarnya bagi kami, sehingga kami bisa juga selain menata alam, menyatu juga dengan alam yang tentunya yang dibutuhkan oleh desa yang dewasa. Maka itulah kita pilih sepeda, dan juga nanti berikutnya kita juga akan mengadakan mungkin dengan fun run. Jadi dengan jalan santai, ada lari 5 kilo sampai 10 kilo. Ya setungkara dibantu doa supaya kami juga bermanfaat. Selain rumah itu adalah istana, kesehatan itu adalah surga bagi kami. Ketua DPD Ray Bali Igede Suardita SE mengatakan untuk acara kali ini merupakan rangkaian ketiga. Acara yang dibuka Wali Kota Denpasar sangat disambut antusias para peserta. Serangkaian Musda ke-11 juga akan dilaksanakan berbagai kegiatan yang diawali dengan pameran Expo Ray Bali dibuka pada 17 Mei 2024 bertempat di Living World Denpasar. Selain itu, turut dilaksanakan bakti sosial Baksos berupa donor darah pada Sabtu 18 Mei 2024 di kantor Sekretariat Ray Bali yang dibuka untuk umum. Sedangkan Fun Bike and Road Bike dilaksanakan secara gratis bagi seluruh masyarakat umum. Adapun kegiatan ini memperebutkan satu hadiah rumah siap huni. Dikatakannya pada pelaksanaan kali ini sebanyak 1.000 lebih peserta telah terdaftar, di mana jumlah ini terdiri atas kategori road bike sebanyak 200 orang dan lebih dari 800 orang mengikuti fun bike, di mana rute yang ditempuh pun berbeda. Acara kali ini adalah event Musda, rangkaiannya ini rangkaian yang kedua setelah 2 hari yang lalu kita pembukaan pameran. Sekarang yang ketiga, kemarin ada donor darah, terus sekarang sepeda santai dan road bike
di mana acara pagi ini memang luar biasa sekali. Kita menyelenggarakan di parkiran BRI Kanwil Renon, di mana sangat antusias, pesertanya lebih dari 700 peserta, dan tadi langsung dibuka oleh Wali Kota Denpasar, Gus Ngurah Jaya Negara. Seperti itu, dan adapun tadi hadiah-hadiahnya sudah demikian rupa sangat banyak, dan hadiah utamanya yaitu rumah di Tabanan. Khusus untuk road bike mengambil rute dari lapangan Niti Mandala depan kantor cabang BRI menuju arah Luk-Luk Penarungan, Belakio, Singakerte, Sibang, Angantake, Jagapati ke Siman, Sanur, dan kembali ke lapangan Niti Mandala depan kantor cabang BRI. Sedangkan untuk fun bike mengambil start di lokasi yang sama, yakni lapangan Niti Mandala depan kantor cabang BRI menuju simpang Jalan Sudirman, selanjutnya melintasi Jalan Diponegoro, Jalan Hasanuddin, Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, Jalan Veteran, Jalan Patimura, Jalan Melati, Jalan Hayam Buruk, Bundaran Renon, Jalan Raya Puputan, dan kembali finish di lapangan Niti Mandala depan kantor cabang BRI. Di mana kita ketahui adalah asosiasi developer terbesar dan tertua di Bali. Kita berpartisipasi langsung dan ikut serta kehadiran kita di masyarakat secara luas, bukan hanya di lingkungan pengusaha saja, karena seperti yang diketahui kita beranggotakan 133 anggota di seluruh kabupaten kota di Bali, membangun rumah dari rumah subsidi maupun rumah komersil. Dan event ini mungkin wujud peduli kita, partisipasi langsung kita ke hadapan masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Menurut IGD Suardite, diketahui REI adalah asosiasi developer terbesar di Bali dan berpartisipasi langsung dan ikut serta kehadiran REI di masyarakat secara luas, bukan hanya di depan pengusaha saja, tetapi juga membangun rumah komersial dan setelah dari rangkaian kemarin rencananya, kalau boleh bilang perlombaan yang kita ambil, mungkin kita mau bangkitkan sepeda lah untuk tahun ini, karena seperti yang diketahui sepeda itu merupakan, kalau boleh dibilang ada mungkin masa-masanya mau kita bangkitkan lagi, karena apapun itu selain jalan kaki ya sepeda itu penunjang olahraga ya setiap hari yang gampang digeluti oleh masyarakat kita. Dalam kesempatan tersebut, acara Fun Bike and Road Bike dimeriahkan dengan penampilan penyanyi Bagus Wirate yang menambah semangat para peserta. Semangat negatif, kita goyang lagi yo, gini, asoy. Yang di kiri jangan mau kalah, yang di kanan juga jangan mau kalah, ya, yo. Sakit suaranya. Pak, pegang tangannya. Asik. Gini. Kita di sini dan juga sama Tuan Sami mungkin sudah pada berkeluarga nih, kita nyanyi lagu spesial untuk para kalian yang sudah berkeluarga, Astukara Langgeng Riwe Kasan. Tepuk tangannya mana? Oke. Tangannya di atas lagi yo. Di samping itu juga diundi door prize berupa hadiah uang tunai, sepeda, dan hadiah utama berupa sebuah rumah indah yang diperoleh oleh Inyoman Mayana dari warga Pekandelan, Sanur Kaja, Denpasar. Hari ini kita juga sebagai panitia bersama keluarga besar DPD REI Bali mengucapkan selamat atas hikmah yang didapat di acara road bike dan fun bike BRI REI Bali.
mungkin Iki bisa diterima secara simbolis, nanti agitasinya nanti seperti staff yang lain. Iki ininya lihatin sertifikatnya beli. Pak Ketua, lihatin sertifikatnya. Didaftarkan Inyoman Mayana mengatakan ia sangat kaget dan bahagia tiba-tiba mendapatkan hadiah sebuah rumah. Ia berterima kasih kepada Ray Bali dan berharap semoga Ray Bali selalu berada di hati masyarakat. Terima kasih untuk Ray dan semua panitia penyelenggara tentunya. Dan saya berterima kasih dan saya sangat senang dengan hadiah yang saya terima yang saya dapatkan untuk acara ini depan baik dan turut baik hari ini. Saya berikan 1 menit rumah dan nantikan ke panitia. Terima kasih. Real Estate Indonesia Ray Bali menggelar Musda ke-11. Musda mengambil tema Propertinomic Ray Bali untuk Indonesia Emas. Musda dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Musda juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Ray Bali, Ketua DPD Ray Bali serta jajaran lainnya. Ketua Umum DPP Ray Joko Suranto menyatakan, di tahun 2024 properti senantiasa didorong untuk mengikuti persaingan. Saat ini riset sedang dilakukan terkait berapa besar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik itu terhadap perkembangan pendapatan asli daerah. Ray meyakini pemerintah yang baru akan melakukan penegakan hukum baru sesuai yang diajukan oleh Ray seperti adanya Kementerian Perumahan. Dengan data yang ada di Kemenkeu di 2024 ini, kuartal pertama memang sudah terrealisasi 29,8 atau hampir 30 triliun di kuartal pertama, dan itu adalah kontributor nomor 4 terhadap PDB Indonesia. Jadi kami seperti yang sudah kami sampaikan, memang properti ini adalah big giant yang bisa kita dorong, yang bisa kita sepakati, kita lakukan perhitungan, dan DPPR saat ini sedang melakukan riset berapa besar kontribusi properti ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena terkait APBN kontribusinya adalah 9%, terkait PDB 14%, terkait sumbangan terhadap PAD, ya, PAD seperti pendapatan asli daerah itu adalah 35-50%, juga terhadap penyerapan tenaga kerja 14 juta. Kami meyakini pemerintah yang akan datang akan melakukan pendekatan baru sesuai dengan apa yang kita proposalkan dalam ini. Salah satunya adalah adanya Kementerian Perumahan, apalagi pemerintahan Prabowo Gibran sudah menetapkan target 3 juta rumah. Artinya apa? Tanpa pendekatan baru, tanpa institusi yang berperan secara langsung, baik perencanaan, pengelolaan, sampai eksekusi, maka itu akan menumpuk permasalahan yang baru ke depan. Ingat, masih 12,7 juta, berarti 20% Indonesia itu belum memiliki rumah. Yang kedua, 2035 proyeksi pertumbuhan penduduk itu sampai 304 juta dan 66%-nya ada di kota. Artinya itu harus dilakukan pendekatan baru, perencanaan baru yang lebih terstruktur, yang lebih koordinatif dan yang kewenangan, sehingga kesejahteraan masyarakat kita ataupun akses untuk mendapatkan rumah bisa terjaga dan terkelola. Kalau untuk backlog tadi memang naik terus tuh atau seperti apa tren? Dalam 10 tahun terakhir di backlog itu 2010 itu 13,5 juta, kemudian 2020 backlognya masih 12,7 juta. Artinya dalam satu dasawasa itu pengurangannya tidak lebih dari 10%. Nah, itu sebuah problem yang akan selalu muncul kalau tidak ditangani dengan cara baru, pendekatan baru. Nah, kami sudah mempunyai proposal yang sudah kita sampaikan kepada Pak Prabowo, dia juga ekonomi, dan memang bisa
sana ada 4 pilar yang kita sampaikan. Dan kita berharap di 2024 secara pertumbuhan itu bisa masih di 2 digit. Kemudian kalau target kita untuk MBR pastinya setidaknya sama dengan tahun lalu, yaitu 229. Meskipun di posisi bulan ini masih ada tersisa sekitar 50.000 lebih. Tetapi biasanya tren kita ini adalah setelah pertengahan tahun realisasinya semakin banyak. Ketua DPD REI Bali Igede Suardite menyatakan, kepengurusan REI Bali sebelumnya ada banyak yang sudah bisa diselesaikan meski melewati masa sulit COVID-19. REI Bali memiliki program unggulan di tahun 2024 yang ingin turut serta membangkitkan pariwisata. Pemimpin selanjutnya diharapkan mampu menjalankan program unggulan. REI Bali telah berhasil mengadakan pameran. REI Bali turut serta bergerak dalam mewujudkan rumah layak huni. Ada banyak yang sudah kita selesaikan, sementara dengan situasi di awal kita sangat susah, saya bilang tadi di puncak COVID itu satu di mana REI Bali itu memiliki program di Bali sekitar 3.000 rumah per tahun. Itu bisa kita selesaikan dan mungkin di awal 2020 itu karena di puncak COVID itu sekitar 1000-an, di 2021 sudah meningkat sekitar hampir 2000-an, 2023 itu sudah hampir 3.000, sekarang 2024 ini meningkat karena seperti kita bisa sering bilang indikator ekonomi Bali itu kan pariwisata. Dengan bangkitnya pariwisata, otomatis sektor lain akan bangkit, salah satunya properti. Terus di internal kita sekarang REI Bali sekarang sudah mempunyai koperasi. 28 tahun berdiri REI Bali belum memiliki koperasi, sekarang sudah memiliki koperasi. Tinggal satu yang hampir kita sudah berhasil juga di masa perusahaan kita terakhir, yaitu yayasan. Dan itu tokat estafet saya ke pimpinan ketua selanjutnya. Seperti itu ininya, dan seperti saya bilang tadi, pameran secara rutin kita jalankan dan tidak bisa diikuti oleh asosiasi lain. Dari tahun-tahun, dimana saya bilang rebornnya itu 2022, 2023, dan sekarang paling banyak jumlah peserta dan jumlah unit dibangun oleh ketua panitia saya yang super keren ini yang 2024 ini sponsori tunggal oleh BRI. Backlog itu hampir sekitar 13 juta. Bali nyumbang 15.000. Makanya sering saya bilang per tahun Bali kan sekitar 15.000 data dari BPS. Ketua penyelenggara Ide Bagus Dedi Darmawan menyatakan, kedepannya REI Bali diharapkan fokus bekerja dengan penuh semangat. Tugas REI terkait properti cukup besar seperti lahan hijau yang masif, kepadatan penduduk, solusi terkait perumahan harus dilakukan oleh REI Bali. Untuk musda kali ini, ya kami sudah tutup tanggal 18 kemarin dan hari ini hanya satu, berarti ya Sungkara bisa aklamasi. Ya, sehingga apapun yang ada bisa fokus langsung untuk kerja seperti yang kita sampaikan semua adalah semangat UI lah, ya kan. Jadi kita terus bekerja karena PR kita terkait dengan properti ini cukup banyak dan cukup besar, di mana saat ini seperti yang disampaikan tadi adalah lahan hijau yang masif berubah, terus penduduk yang padat yang masih saja terus backlog, dan solusi-solusi terkait dengan perumahan ini apa yang harus kita lakukan. Saya tambahkan sedikit mungkin seperti strata title yang dimaksudkan oleh ketua tadi, itu sebenarnya kami sudah ada tapi hanya terbatas. Itu adalah terkait dengan Polri, perawat, dan pemerintah, tentunya yang pendukung pemerintah. Jadi kalau untuk masyarakat umum yang kita dorong juga bisa diberikan karena percontohan itu sudah berlaku dan sudah berjalan, dan alhasil sampai hari ini bermanfaat dan cukup masif dan cukup diminati saat ini. Ya, contohnya ada di Sablah, ada di Renang, itu penuh semua ya. Dan itu memang levelnya adalah ada rusun dan ada semi apartemen. Dan kita di swasta mendorong untuk apartemen karena perbedaan rusun dan apartemen. Rusun dilepas begitu saja, apartemen itu punya standar nasional yang setidaknya ada pintu darurat, ada lift, ada apa juga. Jadi itu sudah tercapai. Gambarannya seperti Sablah berarti.
berapa? Kurang lebih. Kalau Sangla berapa lantai? Sangla itu ada 5 lantai. Ya, jadi 5 lantai tidak terlalu banyak-banyak lah, 5 lantai. Ya mungkin up dikit ya, pakai meternya sekitar 20 meteran gitu. Jadi kita bisa atur dengan jumlah, karena ya kami dari swasta pasti harus ada itu hitungan juga kan gitu. Karena bukan lembaga sosial penuh kan begitu ya kan. Jadi sehingga berjalan, masyarakatnya dapat, pemerintah untuk lingkungannya juga tidak merubah estetika daripada Bali, dan ya semua ketemu jadi win-winnya. Soal kekhawatiran kekumuhan dengan banyak serangkaian kekhawatiran kekumuhan itu sebenarnya datangnya dari diri sendiri, datangnya dari ketegasan kita semua. Yang notabene kumuh itu adalah terkait dengan kalau kita berbicara jemuran yang awal, kita sudah sediakan tempat, kadang-kadang perilaku perilaku daripada manusia itu yang disebut dengan habit mereka itu yang cukup kurang tegas juga dari kita, mungkin pemilik perumahan. Karena pemilik perumahan sekarang kebanyakan itu dilepas, jadi jual lepas, maka itu apartemen adalah salah satu solusi, karena ada aturan mainnya dari apartemen itu. Jadi ada sewa, ada penyewaan, ada bayar rutin untuk security dan kebersihan dan lain-lain. Nah, kalau terkait dengan sampah itu pun habit juga. Indonesia ini bisa berdiri sendiri dan bisa menjadi negara maju. Nah, negara maju ini sangat-sangat besar perannya itu terkait dengan properti. Jadi ada pertumbuhan. Di mana ada pertumbuhan berarti di sana ada ekonomi yang bergerak. Nah, propertinomik itu artinya adalah properti itu adalah salah satu penggerak terbesar daripada ekonomi yang ada di daerah setempat. Sehingga properti ini yang notabene naungannya adalah ada 180 sekian usaha lainnya di bawahnya. Sekda Provinsi Bali yang mewakili PJ Gubernur Bali menyatakan keberadaan Rai Bali dirasa sangat luar biasa dalam peranan properti guna mewujudkan rumah layak huni dan investasi properti diharapkan semakin kuat. Ketua DPD Rai Bali yang akan dipilih diharapkan mampu mengawal paradigma baru properti di Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali menyatakan apresiasinya terhadap Rai Bali karena telah berkontribusi nyata di sektor properti. Provinsi Bali tentu merasa sangat senang bisa bertemu dengan kawan-kawan dari Rai, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah Provinsi Bali, karena kita semua tahu bagaimana peranan Rai untuk properti. Saya juga menyambut gembira Rai berupaya untuk melakukan kuantum pendapatan besar dari yang tadi disebut hanya salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi, kemudian mencoba melompat memainkan peran yang lebih besar dengan paradigma barunya yakni property economics. Tadi sangat luar biasa. Tentu harapan kita semua dengan perda ini, maka peranan sektor properti atau institusinya, dari segi regulasinya, kebijakan pemerintahannya, dari segi nilai investasinya, dan juga kontribusi yang lainnya tentu harus semakin kuat. Tentu tanggung jawab Pak Ketua Umum untuk tingkat nasional dan Ketua DPD Rai baru yang akan terpilih untuk mengawal paradigma baru properti economics ini di Provinsi Bali. Kami pemerintah Provinsi Bali sekali lagi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena Rai Bali telah berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita, dalam membangun rumah, perumahan, dan juga properti yang lainnya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPD Rai Bali. Terima kasih untuk dedikasinya yang sangat luar biasa. Usai pembukaan Musda ke-11 DPD Rai Bali, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Mendiang Kompiang Wisastra Pande dan talkshow dengan tema Trilogi Propertinomik untuk Indonesia Emas. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Rai serta serangkaian Musda Rai Bali ke-11 digelar Rai Bali Golf Tournament di Bali National Golf Club pada Kamis 23 Mei 2024.
Pembukaan Rai Bali Golf Turnamen ditandai dengan pemukulan bola golf oleh pejabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Ketua Umum DPP Rai Joko Suranto dan Anak Agung Ngurah Made Setiawan selaku Ketua DPD Rai Bali terpilih masa bakti 2024-2028. Ketua Umum DPP Rai Joko Suranto mengatakan kegiatan turnamen golf ini adalah rangkaian penutup dari acara Musda Rai ke-11 yang diikuti sekitar 260 peserta yang terbagi 2 sesi, yakni pagi hari diikuti 130 peserta dan siang hari diikuti 130 peserta. Hal ini adalah untuk menjaga kebugaran, menjalin silaturahmi dan berharap Bali bisa bertumbuh aman dan nyaman sehingga pertumbuhan investasi terjaga di Bali. Kegiatan golf ini adalah bagian rangkaian penutup untuk acara Musda ini. Dan hari ini ada hampir 260 peserta, pagi 130, siang nanti 130. Ini adalah cara kita menjaga kebugaran, juga menjaga silaturahmi. Yang terakhir kita tetap bagaimana Bali ini bisa bertumbuh dan membuat nyaman semuanya. Bali baik-baik saja, Bali aman-aman saja, Bali nyaman. Dan satu hal Pak, ketika itu semuanya ada, maka pertumbuhan investasi akan terjaga di Bali. Jadi selamat buat masyarakat Bali. Menurut Joko Suranto, Rai merupakan sebuah organisasi yang bergerak dan bertumbuh sehingga terus memberikan kontribusi kepada anggota Rai serta masyarakat. Serangkaian Musda ini juga diselenggarakan banyak hal seperti baksos, penanaman pohon, diskusi dengan stakeholder untuk masyarakat Bali guna mendapatkan akses rumah layak huni. Untuk itu pihaknya terus berusaha untuk mencapai hal tersebut. Pihaknya merasa berbahagia bisa hadir di Bali, terlebih Bali sudah mulai tumbuh seperti sedia kala. DPPD saat ini menghadiri dan mengikuti dari awal acara Musda Rai DPD Bali. Dalam konteks ini sebagai sebuah organisasi adalah sebuah keniscayaan bagaimana organisasi ini bergerak, bertumbuh dan juga terus memberikan kontribusi pada anggotanya juga kepada masyarakat. Dalam event ini, dalam Musda ini kami juga menyelenggarakan banyak hal, ada baksos, ada tanam pohon, juga kita banyak diskusi dengan para stakeholder sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Bali untuk bisa mendapatkan akses rumah hunian layak sehingga kita semuanya bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa ini, khususnya masyarakat Bali dalam mengakses untuk mendapatkan rumah yang layak. Kami semuanya pastinya berusaha terus dan di sini ada dari kawan Bank BRI juga ada Pak Sekjen. Kita semuanya bahagia, bangga hadir di Bali dan kita senang dengan kondisi Bali yang sudah kembali tumbuh seperti sedia kala. Selamat buat Bali, selamat buat DPD Rai dan juga selamat buat kita semuanya. Joko Suranto menambahkan, seperti diketahui Bali salah satu faktor tumbuhnya properti, terlebih Bali elok dengan alamnya dan hidup secara budaya dan untuk menunjang pertumbuhan pariwisata adalah dengan properti. Rai mengelola dari rumah, perumahan, pertokoan, apartemen, bahkan kota. Menurut Joko Suranto, berdasarkan data dari Kemenko, bahwa kuartal 1 investasi dari properti adalah 30 triliun, tepatnya 29,6% dan berkontribusi keempat terhadap PDB Indonesia. Bali, kita tahu bahwa salah satu faktor bertumbuhnya adalah properti. Kita tahu Bali secara elok, secara alam, kemudian hidup secara kultur. Dan yang ketiga, untuk menunjang pariwisatanya, salah satunya pasti adalah properti. Dan Rai yang dikelola itu memang dari rumah, perumahan, pertokoan, apartemen, juga bahkan sampai kota. Dan kami kemarin disampaikan oleh Pak Sekda bahwa Rai ataupun properti menjadi lokomotif pertumbuhan yang ada di Bali. Dan kemarin kami juga mendapatkan data dari Kemenko bahwa di
kuartal 1 investasi dari properti itu adalah 30 triliun, tepatnya 29,6, dan itu adalah nomor 4 kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan perbankan, kawan-kawan dari DPD REI Bali, dan seyogianya kita semuanya akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas nanti. Sekjen REI Raymond bersama semua peserta golf turnamen REI Bali merasa senang terlebih dihadiri PJ Gubernur Bali. Hal itu membuktikan bahwa konsen kepedulian PJ Gubernur terhadap perkembangan real estate properti yang ada di Bali yang sangat tinggi. Pihaknya bersyukur bisa berolahraga dan bergembira berada di Bali. Kita semua senang sekali hari ini semua bergabung pada acara golf turnamen yang dilaksanakan oleh DPD REI Bali, dan alhamdulillah tadi kita sama-sama lihat bahwa Pak PJ Gubernur hadir. Ini membuktikan bahwa concern kepedulian beliau terhadap perkembangan real estate properti yang ada di Bali tentu sangat tinggi. Ya, kita bersyukur dan kita bisa berolahraga pada hari ini bersama-sama. Kita bergembira karena kita senang semua berada di Bali. Sementara Ketua Panitia Penyelenggara Musda 11 REI yang juga Wakil Ketua Organisasi 1 REI Bali, Ide Bagus Jadi Darmawan mengucapkan terima kasih kepada PJ Gubernur Bali, Ketua Umum DPP REI, Sekjen REI, dan pengurus REI di seluruh Indonesia. Golf Turnamen REI Bali merupakan rangkaian dari seluruh kegiatan daripada kegiatan Musda REI 11, seperti bedah rumah, bedah kamar mandi, donor darah, dan bermanfaat untuk masyarakat. Di puncak acara, pihaknya berusaha memberikan fasilitas kesehatan selain dengan jalan santai, lari, sepeda, golf pun dilakukan untuk menjaga kebugaran. Ia mengungkapkan hadiah golf turnamen REI Bali ini adalah sama seperti fun bike, yakni lucky draw, 1 unit rumah, karena mesti diketahui bahwa REI ini adalah pelaku dari real estate dan rumah ditunjukkan adalah rumah yang nyaman, lingkungan yang aman. Intinya semua bersumber dari rumah untuk bisa menjadi lebih baik, lebih maju untuk Indonesia Emas ke depan. Sedangkan untuk hole in one berhadiah villa. Saya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, terima kasih kami aturkan terhadap Pak PJ, Pak Ketum DPP, Pak Sekjen, Raymond, dan kawan-kawan daripada seluruh Indonesia, teman real estate dari Bengkulu. Ini adalah rangkaian dari seluruh daripada kegiatan musda kita, dari A sampai Z, ada bedah rumah, bedah kamar mandi, donor darah, dan kita bermanfaat untuk masyarakat. Dan finally, kita berusaha untuk memberikan fasilitas kesehatan, tentunya selain dengan jalan kaki, jalan santai, lari, sepeda, dan golf pun kita akan lakukan untuk menjaga kebugaran kita, selain kita harus beraktivitas dan kreativitas yang luar biasa padat saat ini untuk kembali pulih. Hadiah utama kita memang seperti sepeda kemarin juga 1 unit rumah, hari ini 1 unit rumah, karena kita lebih untuk merumahkan, memberikan bahwa kami ini adalah pelaku daripada real estate, dan rumah itu yang kita tunjukkan adalah rumah yang nyaman, lingkungan yang aman, yang tentunya adalah semua bersumbernya dari rumah untuk kita bisa menjadi lebih baik, lebih maju untuk Indonesia masa depan. Itunya juga kalau in one-nya itu kita berupa villa, jadi ada usaha lah untuk yang menjadi lebih baik lagi gitu, bukan hanya sekedar lucky draw. Nah, tentunya juga kita memberikan uang tunai. Regional Head BRI RO Denpasar Hamid Rusdianto mengaku pihaknya dari BRI mensupport full rangkaian kegiatan REI dari awal tanggal 17 hingga 26 Mei 2024 guna percepatan pertumbuhan ekonomi di Bali. Kami dari BRI mensupport full ya kegiatan, rangkaian kegiatan dari REI, start dari awal tanggal 17 ya, nanti sampai tanggal 26. Dimana tanggal 17 kita ada expo di Living World ya, karena dan di sana kita sponsorship tunggal terkait acara tersebut. Terus ada rangkaian mulai dari tanam pohon ya, start mulai dari fun bike sampai hari ini kita olahraga bareng di Nusa Dua ya. Jadi rangkaian ini dalam rangka kita support full dukung REI dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di Bali. Di akhir acara diisi penyerahan secara simbolis lucky draw, sebuah rumah dan hadiah lainnya.
Selanjutnya pada 25 Mei 2024 DPD Real Estate Indonesia Provinsi Bali menggelar bakti sosial penyerahan sembako kepada anak-anak penyandang tunanetra dari Yayasan Tria Raba Denpasar. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam rangka Musda ke-11 REI Bali 2024. Kehadiran para pengurus DPD REI Bali yang terpilih pada Musda ke-11 tahun 2024 tersebut disambut dengan lagu-lagu motivasi yang dibawakan anak-anak binaan Yayasan Tria Raba. Lagu yang syarat dengan motivasi hidup itu pun membuat suasana penuh haru. Berserah padamu, ku syukuri, ku jalani semua anugerahmu. Tak ada yang sempurna, ku sadari semua ini. Pada kegiatan bakti sosial di Yayasan Tria Raba ini, para pengurus DPD REI Bali menyerahkan bantuan secara simbolis kepada semua penerima bantuan. Khusus di Yayasan Tria Raba diserahkan sembako senilai 15 juta kepada seluruh anak-anak binaan. Para anak-anak ini merupakan penyandang tunanetra, Down syndrome, dan autis. Mereka sedang duduk di bangku sekolah SD hingga SMA. Bantuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak dan membantu operasional Yayasan Tria Raba. Bakti sosial ini bertemakan berbagai manfaat, berjuta harapan, telah dilakukan di berbagai tempat dengan berbagai kegiatan, seperti tanggal 18 Mei dilakukan donor darah di kantor DPD RI Bali, kemudian tanggal 19 Mei kunjungan langsung ke tempat bedah rumah dan bedah kamar mandi di Desa Ulakan, Manggis, Karangasem. Saya ucapkan terima kasih kepada REI Bali atas sumbangan kamar mandinya. Sukses. Selanjutnya tanggal 20 Mei pembagian sembako untuk lansia, masyarakat kurang mampu, anak yatim dan bantuan anak sekolah sebanyak 100 paket di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Buleleng senilai 20 juta rupiah. Tanggal 21 Mei, penanaman pohon di hutan bakau Desa Suwung Denpasar. Kemudian tanggal 25 Mei 2024, penyerahan bantuan sembako senilai 15 juta di Yayasan Tria Raba Denpasar. Bedah rumah dilakukan di 3 kabupaten, yakni di Desa Ulakan dan Desa Ban Kubu Karangasem, Desa Pengulon Grogak Buleleng, masing-masing senilai 20 juta per rumah. Kemudian bedah kamar mandi di Desa Ulakan, Manggis, Karangasem senilai 5 juta rupiah dan bedah kamar mandi untuk 4 orang di Desa Gesing, Buleleng masing-masing senilai 4,5 juta. Alasannya adalah tertuju untuk pelosok-pelosok desa Bali yang belum tersentuh yang kita ambil. Itu seperti ada di Singaraja, ada di Karangasem, ada di Bangli dan sekitarnya. Itu kita saat ini kita bedah kurang lebih sekitar 3-4 rumah yang kita bedah, yang kita anggarkan kurang lebih sekitar 20 juta per tiap rumahnya. Kamar mandi yang menjadi concern kita adalah tempat mereka untuk membersihkan diri, untuk beraktivitas. Kita kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 juta kita berikan anggaran untuk itu. Yang kita bedah kamar mandi 5 sampai 8 kamar mandi ada yang kita akan bedah. Terus setelah itu kita memberikan sembako itu pada beberapa titik desa yang langsung dihadiri oleh pemerintah setempat, khususnya untuk lansia-lansia yang kita berikan beberapa ton karung beras dan juga uang tunai, sehingga mereka ayah ibu lansia kita dapat berlangsung hidup
hidupnya dengan makan yang lebih baik dan lebih bergizi. Kami juga memberikan bantuan seperti saat ini kami ada di SLB, kami concern kepada generasi penerus, tentunya seapapun itu kita kekurangan, kita tidak menyerah. Pasti ada manfaat yang bisa kita berikan untuk ke depan. Itu yang kita lebih tekankan, kenapa kita memilih lebih ke SLB saat ini, yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan di tempat yatim piatu dan lainnya. Ketua DPD REI Bali Anak Agung Made Dharma Setiawan mengatakan Musda tahun 2024 ini digelar dengan cukup meriah, diisi dengan berbagai kegiatan seperti olahraga, fun bike, golf, expo, dan bakti sosial. Kegiatan ini harapannya bisa lebih mengenalkan keberadaan organisasi Real Estate Indonesia Provinsi Bali kepada masyarakat luas. Selain itu, pihaknya juga memiliki misi sosial untuk berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu melalui berbagai program bakti sosial seperti bedah rumah dan bedah kamar mandi yang khusus menyasar masyarakat yang terpencil. Kegiatan sosial ini diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, dan REI Bali baik secara organisasi maupun pribadi ke depan akan selalu siap menggelar bakti sosial untuk masyarakat. Khusus anak-anak dari Yayasan Ria Raba Anak Agung Made Dharma Setiawan juga memberikan perhatian khusus untuk pendidikan anak-anak ini agar bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Harapan yang sebagai Ketua REI, semoga ke depan anak-anak ini tetap sehat dulu pertama, tetap bisa mengenyam pendidikan, minimal BS1 dan bisa berguna di masyarakat. Semoga masyarakat bisa memanfaatkan, menjadikan tenaga kerja di perusahaannya masing-masing, sehingga mereka yang di Papua ini merasa bermanfaat ada di samping kita. Pak, mungkin siap mensupport kebutuhan mereka ke depan itu? Yang sangat siap ingin mensupport kebutuhan daripada adik-adik kita secara pribadi ataupun secara pribadi. Kami akan menghimpun dana sehingga bisa membantu atau meringankan. Harap kami adalah semoga REI Bali semakin dikenal. Masyarakat selama ini mungkin kurang mengenal. Maka itulah kami mengadakan pameran, kami mengadakan golf, kami mengadakan sepeda, bakti sosial. Itu tujuannya semua agar masyarakat baik lebih mengenal secara menyeluruh. Apa itu REI? Apa itu dan apa tujuannya? Mencintai, mengenal, dan mengambil manfaat kepada yang ada. Mudah-mudahan akses kita untuk hari ini tidak hanya dimanfaatkan hari ini, mudah-mudahan kita ke depan terus bisa berlanjut dan menginspirasi untuk semua pihak. Semoga donatur-donatur kami bertambah, bersemangat untuk kegiatan sosial lainnya. Sementara Ketua Yayasan Ria Raba Denpasar Ida Ayu Pradnyani mengapresiasi penyerahan bantuan sembako ini dari REI Bali ini. Bantuan ini tentunya akan sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak Ria Raba. Selain itu, pihaknya juga mengharapkan adanya perhatian untuk memberikan beasiswa atau anak angkat bagi anak-anak ini untuk melanjutkan kuliah. Pas sekali ya, berbagi manfaat dan juga harapan. Itu harapan kami memang untuk anak-anak ke depannya dari sekarang masih siswa itu untuk bisa dia lanjut seperti yang Bapak Direktur sampaikan tadi, paling tidak S1 itu benar sekali, karena di sini hak pendidikan dari undang-undang disabilitas itu memang harus kita action kan ya. Acara bakti sosial diakhiri dengan bergembira bersama dengan bernyanyi dan ramah tamah.
Indonesia yang selalu bersinergi, BRI